Hidup jamaah manakib, hidup Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, hidup imam-imam manakib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayat. Wa ala niyati syekhina al-musib billah Syekhul Barakah wal Karomah, guru dan orang tua tercinta yang semoga senantiasa barokahnya Allah curah limpahkan kepada kita semua, yang mulia dan tentunya sangat kita banggakan bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga Abah beserta seluruh umi-uminya, putra-putri, anak cucu mantu dan segenap seluruh santri wa santriat Jamiat Dzikir Manaqib Al-Baghdadi, imam-imam Manaqib Al-Baghdadi, keluarga besar Ponpes Al-Baghdadi, wabil khusus guru dan orang tua tercinta, semoga oleh Allah selalu diberikan barokah kesehatan, tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya. Allah kabulkan segala apa yang menjadi harapan di dalam segala program-programnya beliau. Barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada kita semua, sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat dan dijadikan sebab oleh Allah kita semua sama ditambah diangkat derajatnya oleh Allah, sama mendapatkan kesuksesan hidup di dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Wa ala niyati Syekh Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Syukur kepada Allah, salawat serta salam senantiasa terhatur kepada junjungan kita baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab barokah orang tua, wabil khusus sebab barokahnya guru dan orang tua tercinta, sebab barokah karomahnya Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, dengan sahabatnya Rasulullah, dengan izin dan ridho dari Allah, pada malam hari ini Allah masih mendatangkan, mengumpulkan kita untuk bersama-sama bermuajah, bersimpu, duduk bersama di hadapan Allah, matur kepada Allah tidak lain dan tidak bukan untuk berzikir mengagungkan asma Allah. Dan alhamdulillah malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, betul? Malam nisfu Sya'ban, di mana bulan Sya'ban adalah bulan yang pertama diterimanya setiap amal-amal kita. Ibaratkan rapot dalam 1 tahun, rapot kita di malam ini dikumpulkan, dilaporkan untuk dibawa kepada Allah. Yang kedua, bulan Sya'ban adalah bulan diperintahkannya kita untuk membaca kitab suci Al-Quran, untuk memperbanyak baca kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, di bulan Sya'ban turunnya perintah untuk senang bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Yang keempat, bulan di mana ditentukannya arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, ke Mekah dan Madinah, Ka'bah sebagai Baitullah umat Islam sedunia. Dan di bulan ini juga, di malam nisfu yang jatuh pada malam hari ini,
di mana-mana, tentunya sebagaimana sudah menjadi budaya kita dari mungkin kita sejak kita masih kecil sampai saat ini, setiap malam nisfu Sya'ban berduyun-duyun membacakan surat Yasin 3 balik. Betul apa enggak? Di musola, di masjid-masjid membacakan surat Yasin 3 balik. Di mana membaca surat Yasin yang pertama minta diampuni dong. Pembacaan surat Yasin yang kedua minta diberikan rizki yang cukup sebagai bekal ibadah dan pengabdian kita kepada Allah. Yang ketiga, minta diberikan anugerah, taufik serta hidayah mahabbah agar ditumbuhkan oleh Allah kecintaan di dalam ibadah. Di dalam ibadah apapun, di bulan dan di malam bulan Sya'ban pada malam hari ini, Allah semoga memberikan karunia mahabbah kecintaan kita di dalam ibadah seperti apapun. Amin Allahumma, amin Allahumma. Kalau kita bicara tentang keistimewaan dan sekelumit peristiwa yang ada di bulan Sya'ban ini, kalaulah di bulan Sya'ban ini turun perintah bersolawat, justru jamaah manaqib di sini tempat di Ponpes Al-Baghdadi setiap malam minggu kita dibimbing oleh guru dan orang tua kita, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, untuk selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah. Alhamdulillah. Di tempat ini setiap malam minggu, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Tidak hanya di bulan Sya'ban saja turunnya perintah untuk berselawat kepada baginda Nabi, peristiwa sebelumnya pun di bulan Rajab perintah dari Allah pun untuk senang berselawat kepada baginda Rasulullah, agar di dunia kita diberikan anugerah cinta, di akhirat kelak semoga dikumpulkan dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW bersama guru-guru kita, wabil khusus guru dan orang tua Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Alhamdulillah. Kalau di bulan Sya'ban ini banyak hamba, banyak umat membacakan surat Yasin 3 balik, salah satunya memohon ampunan dosa kepada Allah. Di sini tempat justru setiap malam minggu kita dibimbing, dituntun oleh guru dan orang tua kita untuk senantiasa beristighfar, mohon ampunan kepada Allah. Bahkan lewat zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu ini lebih lengkap. Tidak hanya dosa kita saja yang kita ajukan kepada Allah untuk mendapatkan anugerah ampunan, tetapi ibu bapak kita, kakek nenek kita, leluhur kita setiap malam minggu dipintakan kepada Allah agar mendapatkan ampunan dari Allah. Alhamdulillah, li abi wa ummi astaghfirullah. Terbayang di situ bagaimana wajah ibu bapak kita, bagaimana pengabdian seorang ibu yang mengandung 9 bulan menahan beban jabang bayi di dalam kandungan. Ketika harus melahirkan jabang bayi keturunan Nabi Adam, harus menahan rasa sakit yang tak bisa kita bayangkan. Kemudian kedua orang tua kita pun membimbing dari sejak kita kecil, belum bisa pakai baju dipakein, susu disusuin, betul? Makan disuapin, baju dibeliin, sampai kita bisa beli baju sendiri. Itu semua sebab jasanya kedua orang tua. Sampai kapanpun juga kita tidak akan bisa membahagiakan orang tua kita kecuali diberikan anugerah kepada Allah, dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, insya Allah. Setiap malam minggu kita dibimbing, dididik oleh guru dan orang tua kita, li abi wa ummi astaghfirullahaladzim, agar kita tahu bagaimana caranya membalas budi kedua orang tua,
Karena 3 yang bisa menyelamatkan kedua orang tua di alam kuburnya, salah satunya doanya anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amal kebaikan ketika masih hidup. Alhamdulillah. Yang kedua, di tempat ini justru setiap malam minggu tidak hanya memohon ampunan atas dosa-dosa sendiri. Yang kedua, dosa-dosa kita kepada guru ini yang banyak. Betul? Belum bisa kita menyenangkan hati guru, sampai kapanpun juga belum bisa. Betul? Karena tidak akan pernah terbalaskan jasa cinta dan kasih sayang pengabdian guru kepada murid-muridnya kalau tidak kita menjadi murid-murid yang semoga dijadikan murid-murid yang soleh dan soleha. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Paling tidak setiap malam minggu kita di sini dilebur untuk memecah kesombongan diri, untuk menghanguskan keangkuhan diri kepada Allah, di mana setiap malam minggu diajak dituntun di dalam niat yang satu, ilahi anta maksudi wa ridhokama lubi. Hanya Allah yang kita maksud, ridho Allah yang kita cari. Setiap malam minggu jamaah mohon ampunan atas dosa kedua orang tua, atas dosa-dosa kita kepada guru. Guru itu banyak sekali, betul? Yang ketiga, lil muslimin wal muslimat, lil mu'minin wal mu'minat, astagfirullahalazim. Justru saudara-saudari kita seiman seislam, keluarga besar kita senantiasa sama-sama dimohonkan ampunan dosa dari Allah. Yang senang, yang gak senang, yang cinta ataupun yang benci, yang kenal ataupun tidak kenal, pada hakikatnya umat Islam yang satu dengan yang lainnya adalah saudara, karena kita sama-sama seiman seislam kepada Allah. Baru wa atubu ilaihi astagfirullahalazim, dosa-dosa kita, innahu kana ghafara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kalau Allah saja dengan Ar-Rahman Ar-Rahimnya Maha Pengampun, masa iya kita harus merasa gelisah? Masa iya harus ada rasa frustasi, rasa khawatir di dalam hati kita? Sesungguhnya semenjak kita ngebrojol ke alam dunia sampai kita mati kembali ke liang lahat, semua sudah berada di dalam daya kekuatan Allah. Lalu kenapa Allah merintahkan kepada kita, ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepadaku, aku akan kabulkan doamu. Kemudian Allah bilang kepada Rasulullah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wati da'i idza da'ani falyu'minu bi la'allahum yarsudun. Allah bilang kepada baginda Nabi, apabila ada sekumpulan hambaku bertanya tentang aku, hai Muhammad, katakanlah aku sangat dekat dengan mereka dan aku akan mengabulkan doanya bila mereka meminta kepadaku. Tetapi hendaklah mereka mengikuti apa yang aku perintahkan agar selalu berada di atas jalan yang lurus. Alhamdulillah. Ketika kita sudah senantiasa mendekat kepada Allah, banyak berzikir ening kepada Allah, maka jalan yang lurus di dalam daya kekuatannya insya Allah akan ditunjukkan oleh Allah kepada sebaik-baiknya jalan menuju ridhonya Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tetapi tanpa adanya wasilah, tanpa adanya barokah, wabil khusus barokah guru dan orang tua Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, tidak mungkin kita diberikan kekuatan sejauh ini. Betul? Betul. Karena jalan itu terasa terjal dan berliku. Jalan itu sungguh licin, banyak perampok dan penyambutnya. Betul? Bukan ujian,
tetapi terkadang tanda cintanya Allah, alamatul hubbu, harus Allah uji hamba yang dicintainya dengan berbagai proses ujian yang harus dijalaninya. Amin Allahumma, amin Allahumma. Kadang daek sakalina daek zikir doa datang ka ulama geus digulung hutan. Betul? Ka hutan nama teh nyaho-nyaho acan. Geus masalah menyudutkan, masalah datang bertubi-tubi baru datang. Terkadang kita baru eling kepada Allah ketika kita sudah merasa tidak kuat dengan semua terpaan hidup. Tetapi di tempat ini setiap malam minggu kita digodok, kita ditempa agar jiwa kita selalu bisa meneguhkan hati bahwasanya apapun keadaan hidup kita, Allah itu maha baik, takdirnya tak pernah la yusibana illa ma kataballahu lana, tidak akan terjadi segala sesuatu melainkan sudah menjadi kehendak Allah. Betul? Adanya hina bila tidak bergeming keimanan dan ketakwaan kita, pasti akan Allah janjikan kemuliaan insya Allah. Sebagaimana apa yang selalu dituakan oleh guru dan orang tua kita, Allah janjikan hari kemenangan-kemenangan di masa-masa yang akan datang bagi mereka yang diistiqomahkan oleh Allah. Perkara baik dan buruk kita semuanya sama-sama berpasrah bahwasanya kita manusia di dalam la haula wala quwata illa billah. Kalau hidup ada siang dan malam, setiap perlakuan baik pun pasti ada keburukan. Setiap kita pasti ada kekurangan, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah, milik Allah. Maka dari itu semoga kita semua sama-sama diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa nyantol dengan cintanya guru dan orang tua Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Bersama cintanya Abah dicantolkan dengan cintanya Syabul Qadir, dicantolkan dengan cintanya baginda Rasulullah, ditunjukkan jalan menuju kepada Allah, jalan menuju kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari kita baca sholawatan. Setuju? Di bulan Sya'ban ini bulan di mana diturunkannya perintah bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfarizu bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal qamamu biwajhil karimi wa wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum milah bil barakah wal Abah Kiai Junaidi Al-Baghdadi bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir wali
الله بالبركة والكرامة شيخ عبد القادر ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله amin Allahumma. Semoga sebab barokahnya guru dan orang tua tercinta Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, ilmu-ilmunya beliau menjadikan bermanfaat bagi kita dan di dalam hidup dan kehidupan kita masing-masing. Sebab Allah jadikan juga sebab kita semua sama-sama diangkat derajatnya oleh Allah. Amin Allahumma. Keluarga, anak cucu, keturunan kita sama-sama diangkat derajatnya oleh Allah. Amin Allahumma. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kehilapan dan kelalaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.